Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, pernahkah Anda merenung jauh ke dalam batin? Mengapa janji suci pernikahan yang diikrarkan di hadapan Allah dan para saksi seringkali berujung pada kekecewaan dan kehancuran? Kita semua mendambakan sebuah rumah tangga yang menjadi surga dunia, sebuah tempat bernaung yang dipenuhi ketenangan, yaitu sakinah, cinta, yaitu mawaddah, dan kasih sayang yaitu warohmah. Namun kenyataannya, banyak bahtera pernikahan yang karam bukan dihantam badai besar, melainkan perlahan-lahan digerogoti oleh karakter dan perangai yang salah dalam memilih pasangan. Memilih pendamping hidup sejatinya adalah memilih pintu gerbang menuju surga atau memilih ujian yang memberatkan timbangan amal kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah khazanah ilmu yang luar biasa dari seorang ulama panutan, Imam Al-Ghazali, yang memberikan filter kehati-hatian bagi para lelaki mengenai 6 ciri wanita yang sebaiknya dipertimbangkan secara mendalam sebelum diikat dalam tali pernikahan. Ini adalah nasihat kearifan, bukan penghakiman, yang bertujuan membentengi Anda dari penyesalan yang mendalam. Mari kita selami samudra hikmah ini. Namun sebelum itu, luangkan sejenak waktu Anda untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda terhadap konten edukatif ini. Tinggalkan komentar yang bermanfaat dan tentu saja subscribe agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu mencerahkan dari channel ini. Sahabat beriman, fondasi pernikahan yang kuat dalam Islam adalah sakinah, yang berarti ketenangan jiwa dan pikiran. Ketenangan ini sangat bergantung pada kualitas pasangan hidup kita. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Wanita solihah adalah pilar yang mengokohkan rumah tangga. Namun, ada beberapa sifat yang menurut Imam Al-Ghazali dapat merusak pilar itu dari dalam. Kita harus memahami 6 karakter ini bukan sebagai daftar larangan, melainkan sebagai kriteria kematangan jiwa yang harus dicari dalam diri calon istri. Pertama, marilah kita bahas mengenai an-nanah. Ini adalah tipe wanita yang sepanjang hidupnya dipenuhi oleh keluhan dan pengaduan yang tiada henti. An-nanah tidak pernah mencapai tingkatan qanaah, yaitu rasa cukup dan syukur atas karunia Allah. Ia selalu memandang rizki dan usaha suaminya dengan kacamata kekurangan, mengeluh tentang kemiskinan, mengeluh tentang kekurangan, bahkan mengeluh tentang hal-hal remeh-temeh. Efek an-nanah dalam rumah tangga sangat destruktif. Ia mengubah rumah yang seharusnya menjadi benteng istirahat menjadi medan perang emosi, di mana suami harus menghadapi rentetan protes alih-alih sambutan hangat. Keluhan yang terus-menerus tidak akan menghasilkan solusi, sebaliknya, ia menggerogoti semangat suami dan membuatnya merasa tidak berharga, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga. Lebih jauh lagi, an-nanah seringkali suka mengadukan masalah rumah tangga dan keburukan suaminya kepada pihak luar, bahkan kepada orang tua suami sendiri. Ini adalah tindakan yang merusak silaturahim, memutuskan ikatan kekeluargaan, dan secara tidak langsung menghalangi keberkahan masuk ke dalam rumah. Pernikahan yang dilandasi keluhan adalah pernikahan yang dibangun di atas pasir. Melangkah lebih dalam, kita bertemu dengan karakter kedua yaitu man-nanah. Seorang wanita yang memiliki kebiasaan buruk mengungkit-ungkit kebaikan atau jasa yang pernah ia berikan. Man-nanah tidak pernah membiarkan kebaikannya berjalan dengan tulus demi Allah. Ia selalu menyimpan catatan hutang budi di dalam hatinya yang akan ia tagih dan gunakan sebagai senjata saat perselisihan muncul. Kalau bukan karena harta atau bantuan saya dulu, kamu tidak akan pernah bisa mencapai posisi ini. Kalimat ini adalah pembunuh otoritas suami sebagai qawwam yang telah ditetapkan Allah. Perbuatan mengungkit-ungkit kebaikan ini dalam perspektif syariat adalah dosa yang sangat serius. Allah telah memperingatkan kita dengan sangat jelas bahwa mengungkit sedekah dapat menghapus pahalanya, seperti firman-Nya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti atau perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Jika pahala sedekah kepada orang asing bisa gugur karena diungkit, maka pahala kebaikan yang diberikan kepada suami pun akan terancam. Ini adalah ancaman nyata terhadap bekal akhirat seluruh keluarga.
Seorang suami yang terus-menerus diingatkan akan ketergantungannya akan kehilangan rasa hormat dan kehormatan dirinya, membuat perannya sebagai kepala keluarga menjadi rapuh. Kemudian keluarga. Hak dakoh bukan hanya menguras harta, tetapi juga menguras keberkahan. Ketika suami berada dalam tekanan untuk memenuhi tuntutan konsumtif yang berlebihan, terutama jika ia berasal dari kalangan menengah ke bawah, ia sangat rentan untuk terjerumus ke dalam praktik-praktik mencari nafkah yang haram, seperti riba, mencuri, atau korupsi. Kebutuhan yang didorong oleh gaya hidup boros merusak moral suami dan menggiring keluarga ke jurang dosa. Rumah tangga seharusnya dikelola dengan tadbir atau manajemen yang bijak. Dan wanita yang boros adalah antitesis dari kearifan finansial Islami. Yang kelima adalah barakoh, sebuah sifat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam dua makna yang berbeda, namun sama-sama mengganggu ketentraman. Makna pertama adalah wanita yang berlebihan dalam berhias sepanjang hari, bukan sekadar untuk menyenangkan suaminya, tetapi karena obsesi pribadi atau bahkan untuk dipamerkan tabaruj di luar rumah. Ini adalah pemborosan waktu yang bisa digunakan untuk kewajiban lain dan pemborosan harta untuk kosmetik. Kesalehan memerlukan keseimbangan. Makna kedua dari barakoh adalah wanita yang sering bersedih, mengurung diri, dan tidak mau makan. Sebuah gambaran tentang ketidakmauan berpartisipasi aktif dalam kehidupan rumah tangga. Sakinah dibangun oleh dua orang yang bekerja sama, bukan oleh satu orang yang terus-menerus menjadi beban emosional bagi yang lain. Ketidakstabilan emosi yang ekstrim, baik berupa sikap pasif yang menyedihkan maupun obsesi penampilan yang berlebihan, sama-sama menghambat tumbuhnya rahmah sejati. Terakhir, kita memiliki asyadakoh, yaitu wanita yang sangat cerewet dan suka banyak bicara, di mana hampir setiap hal dikomentari dengan komentar yang seringkali negatif dan tidak bermanfaat. Asyadakoh membuat rumah kehilangan fungsinya sebagai tempat beristirahat dan berlindung atau sukun. Bayangkan, seorang suami yang kembali ke rumah dari kerasnya perjuangan mencari nafkah, mendapati dirinya harus menghadapi rentetan kritik dan komentar atas setiap tindak tanduknya. Ini bisa berupa kritik atas cara berpakaian, cara berbicara, atau bahkan keputusan kecil yang ia ambil. Suasana rumah yang bising dan penuh kritik tajam akan mengikis kepercayaan diri suami dan membuatnya merasa tidak pernah dihargai. Kedamaian rumah adalah karunia Allah yang harus dijaga. Asyadakoh dengan lisannya secara tidak sadar merampas ketenangan itu dan mendorong suami untuk mencari ketenangan di luar rumah. Sahabat beriman, kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di mana nilai-nilai materialisme dan emosi yang tidak stabil menjadi raja. Nasihat Imam Al-Ghazali ini adalah pengingat abadi bahwa kecantikan fisik dan harta bukanlah penentu utama kebahagiaan. Kunci sebenarnya terletak pada kematangan akhlak, ketenangan jiwa, dan kerelaan untuk berjuang bersama dalam ketaatan kepada Allah. Gunakanlah filter hikmah ini dalam memilih dan selalu sertai pilihan Anda dengan doa. Semoga Allah menganugerahkan kita pendamping hidup yang akan menuntun kita berdua ke dalam jannahnya. Juga Anda mendapatkan manfaat dan pencerahan dari uraian mendalam ini, kami mengajak Anda untuk terus mendukung kami dalam menyebarkan dakwah edukatif. Klik link di deskripsi untuk menonton video kami selanjutnya tentang 7 hak suami yang wajib dipenuhi istri dalam Islam. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.